Assalamualaikum Sobat Football United. Glory Glory Manchester United akhirnya mendapatkan kemenangan kedua Sobat Football United di weekend kali ini. Pertandingan di hari Sabtu sore atau hari Sabtu menuju tengah malam ya, waktu Indonesia. Review pertandingannya, pertandingannya sendiri menurut gue sangat luar biasa dinamikanya, naik turun. Kartu merah di awal, hujan deras, 2 gol. Lalu kartu merah lagi, situasi berbalik di babak kedua, possession yang juga tidak sama, kedudukan yang dikejar ya, diperkecil oleh tim tamu, tim lawan. Lalu ada deg-degan juga di penghujung pertandingan dan akhirnya kemenangan berhasil diamankan. Dan ini menurut gua merupakan tujuan dari pertandingan ini ya, yaitu adalah kemenangan yang diamankan. Yes, mungkin ada komentar ya, tapi permainannya masih begini begitu. In the end, sekarang yang paling dibutuhkan adalah kemenangan. Dalam proses yang mendapatkan tekanan dan juga bahkan bergulir menjadi beban ya, kemenangan ini sangat diperlukan, dibutuhkan. Dan ini yang berhasil didapatkan oleh Manchester United. Ada dinamika yang terjadi, 10 pemain, hujan dan segala macam. Inilah sepak bola. Gue tidak ingin berandai-andai karena ketika gue melakukan live commentary ada yang mengatakan bahwa Chelsea bermain 10 pemain, makanya Manchester United bisa mendapatkan 2 gol. Dinamika sepak bola memang seperti itu. Mau seperti apa? Ada fall, dan itu fall pun juga merupakan bagian dari sepak bola ya. Dan itu ada pengaruhnya, yes, but again, part of the game, bagian dari pertandingan. Lalu ada juga yang menulis komentar misalnya, itu kalau dibalik seandainya Manchester United yang bermain 10 pemain, Chelsea bisa lebih banyak lagi mencetak gol. Ya berandai-andai, gue juga bisa berandai-andai ya, seandainya Casemiro tidak kartu merah, mungkin juga Manchester United akan lebih nyaman bermainnya dan lain-lain. Doesn't make sense, tidak masuk akal ya pengandaian-andaiannya. Oke. Gue ingin awali dulu dari formasi awal ya, posisi yang diturunkan oleh Ruben Amorim. Waktu itu gue sedang di jalan, gue lihat, gue kaget. Karena gue pikir ada perubahan yang dilakukan oleh Ruben Amorim dari pertandingan menghadapi Manchester City. Tapi ternyata tidak ditunjukkan di awal ya. Bruno Fernandes masih ditempatkan di lini tengah, Ahmad sebagai gelandang serang sebelah kiri, di mana tidak maksimal menurut gue ketika Manchester United tandang ke Etihad. Lalu Luke Shaw masih diturunkan juga di sana, di center back sebelah kiri. Nocer Mazraoui masih dipartnerkan dengan Mbeumo di sisi sebelah kanan. Altay Bayindir masih diturunkan dari awal. Ada hal yang membuat gue bertanya-tanya gitu, bener-bener yang ini apa tidak ada pembelajaran sama sekali begitu ya. Kenapa kok situasinya hampir sama nih, paling tidak dari kondisi awalnya. Memang ada beberapa hal yang dirubah, misalnya Leny Yoro diistirahatkan, Harry Maguire diturunkan duluan, tapi secara garis besar terutama di lini tengah, Ugarte misalnya yang diistirahatkan dulu, Casemiro yang ditampilkan duluan, membuat gue ini kok kayaknya jadi semakin tidak meyakinkan. Tapi ternyata gue salah, karena ya ini sekaligus juga membuktikan bahwa taktik itu tidak hanya sekedar formasi di atas lapangan. Manchester United tampil sangat agresif di 5 menit awal babak pertama. Dan ini menyulitkan Chelsea, bukan hanya mengimbangi tapi bisa menyulitkan juga, membuat bahkan pertandingannya lebih enak dilihat. Salah satu puncak yang terjadi bahkan sudah dari awal ya, kartu merah Robert Sanchez, di mana ada keadaan yang menurut gua luar biasa. Bola dari Altay Bayindir, Benjamin Sesko heading, Mbeumo lepas, Robert Sanchez melakukan kesalahan, melakukan error. 10 pemain bagian dari sepak bola. Dan ketika 10 pemain, pada saat itu gue berpikir, apa yang bisa pemain Manchester United lakukan? Ini Chelsea yes bermain dengan 10 pemain, tapi again, this is Chelsea dengan segala kualitasnya. Mereka tentu saja akan fokus ke lini pertahanan. Dan bukan tidak mungkin mereka pun juga tetap bisa masih mengancam ya. Karena apa? Again, this is Chelsea. Enzo Maresca sudah menyatu menurut gue dengan Chelsea. Apa yang mereka raih musim lalu sangat fantastis. Musim ini bermain di Champions League, diperkirakan mereka juga akan ke papan atas lagi. Berbeda dengan Manchester United. Jadi memang ada tantangan walaupun situasinya 11 lawan 10. Di samping juga
ya Manchester United tidak cukup oke menurut gue dalam mengeksekusi peluang-peluang untuk menjadi gol begitu ya di beberapa pertandingan sebelumnya. Ini juga menjadi tantangan karena ya again Chelsea dengan segala kualitasnya, tapi ternyata itu bisa terbayarkan. Manchester United bahkan bisa mencetak 2 gol di babak pertama. Mungkin ada yang mengkritik ya seharusnya bisa lebih banyak, seharusnya ini dan itu. Well, ya kalau mau kritik terus segalanya juga bisa ya dipermasalahkan. Tapi again banyak juga atribut-atribut yang harusnya lebih diperhatikan di pertandingan tadi. Bahwa sebenarnya sebelum pertandingan ini Manchester United tidak dalam situasi yang lebih baik dibanding dengan Chelsea. Tapi keadaan di atas lapangan menurut gue menunjukkan hal yang sebaliknya. Setelah unggul 10 pemain bahkan Manchester United tidak memberikan nafas Chelsea. Sangat dominan, sangat menekan, sangat agresif, sangat mengancam. Gol sepertinya hanya tinggal tunggu waktu saja ya. Dengan hal yang dilakukan di atas lapangan oleh Manchester United, mereka mencoba, mereka berkreasi, dan mereka mendapatkan hasil 2 gol yang harusnya menurut gue ya, apapun situasinya diapresiasi. Karena sekali lagi, this is Chelsea yang mereka hadapi. Musim lalu Manchester United gagal menang dengan situasi yang bahkan menurut gue sebelum pertandingan jauh lebih positif sebenarnya. Tapi ya again Manchester United terus mencoba, terus berupaya, tapi kali ini mereka mendapatkan hasil yang berupa 2 gol. Tapi ada dinamika yang berbalik. Casemiro mendapatkan kartu kuning kedua. Ketika kartu kuning kedua didapatkan, ya by the way pertama-tama Robert Sanchez menurut gue jelas itu kartu merah. Karena dia menjadi orang terakhir yang melakukan pelanggaran terhadap Mbeumo, di mana Mbeumo kalau bisa lewat Robert Sanchez itu dia punya peluang yang sangat besar untuk mencetak gol. Situasi juga tidak terlalu jauh terjadi di depan gawang Chelsea, di luar kotak penalti dari Chelsea, sehingga sangat cocok menurut gue, sangat wajar ya, sangat normal mendapatkan kartu merah. Tapi yang menjadi tanda tanya justru adalah kartu merah untuk Casemiro menurut gue. Karena menurut gue kartu kuning kedua ya, maksud gue itu pelanggaran, yes. Itu kartu kuning, no. Menurut gue itu terlalu kejam, terlalu keras jika itu dinilai sebagai sebuah pelanggaran yang menghasilkan kartu kuning kedua. Tapi ya wasit sudah membuat keputusan, dan setelahnya ya gue pada saat itu juga menerka-nerka ya, bertanya-tanya juga apa yang akan dilakukan oleh Ruben Amorim di babak kedua gitu ya. Enzo Maresca melakukan banyak pergantian tuh ketika turun pemain menjadi 10. Nah sekarang 10 dan 10 apa yang dilakukan oleh Ruben Amorim? Ternyata Ruben Amorim langkah pertama yang dilakukan adalah memperkuat lini tengahnya. Manchester United di babak kedua, terutama ketika out of possession, mereka pakai 5-3-1. 3 gelandang dipasang di tengah. Ini merupakan adaptasi menurut gue jika dibandingkan dengan situasi sebelumnya yang Manchester United nampak terlalu saklek ya, terlalu kaku dengan 2 gelandang. Kali ini dipasang 3 gelandang. Dan menurut gue cukup berhasil. Yes, Manchester United lebih banyak tertekan dari sisi possession ya, Chelsea. Tapi Chelsea juga kesulitan untuk bisa masuk ke daerah pertahanan Manchester United. Iya, mereka mampu mencetak 1 gol, tapi itu ada keteledoran dari lini kiri Manchester United, dikawal Dorgu dan juga Luke Shaw yang memberikan space terlalu lebar untuk seorang Reece James ya, dengan segala kualitas dan juga pengalamannya melakukan crossing dan akhirnya bisa dimanfaatkan. Proses gol terjadi, mungkin ada beberapa yang menyoroti Altay Bayindir dan tidak bergerak. Ya, bolanya menurut gue juga sangat fantastis. Heading keras ke pojok lurus. Tidak banyak penjaga gawang yang bisa melakukan penyelamatan ya. Mungkin hanya penjaga gawang dengan kualitas yang superb, yang premium, yang luar biasa, tapi tidak dengan Altay Bayindir. Dan gue tidak membebankan proses gol tersebut kepada Altay Bayindir. Gue lebih melihat bagaimana mungkin crossing bisa terjadi. Lalu siapa yang menghalangi atau mengganggu pemain Chelsea yang mencetak gol? Trevoh Chalobah ya, melakukan heading. Leny Yoro yang di dekat situ tidak, pemain-pemain lain juga tidak. Di situ justru menurut gua titik kritisnya, titik fokusnya terkait dengan situasi lini belakang Manchester United. Dan kalau gua tarik ke belakang, hal-hal seperti ini kan sudah terlalu sering terjadi. Fokus hilang sekejap dimanfaatkan oleh tim lawan. Sayang sekali. Dan setelah situasi 2-1 dan memasuki penghujung pertandingan, disitulah mental dan juga karakter yang berbicara. Situasi fisik turun karena covering area yang cukup besar dengan 10 pemain tidak mudah. Dengan lapangan yang becek, yang basah, yang berat, tidak mudah.
Fisik terkuras, semua tentang karakter, mental, dan ini yang menopang fokus konsentrasi di penghujung pertandingan. Gue juga mengapresiasi pergantian-pergantian yang dilakukan oleh Ruben Amorim, termasuk berani mengganti Bruno Fernandes, dimasukkan Kobbie Mainoo. Ya mungkin Kobbie Mainoo tidak terlalu banyak berperan di atas lapangan, sorry ya, tapi bagaimana ada keputusan yang berani gitu ya. Mungkin pertimbangannya lebih ke memberikan kesempatan Kobbie Mainoo, karena kita tahu bagaimana keadaan Kobbie Mainoo yang sebenarnya meminta untuk keluar dari Manchester United ya kan. Dia butuh menit bermain, akhirnya diberikan walaupun tidak banyak. Di samping juga penyegaran situasi di atas lapangan. Ada kekhawatiran sebenarnya karena bagaimanapun juga sang leader adalah Bruno Fernandes. Inspirasi pertandingan Bruno Fernandes, tampil luar biasa, fantastis Bruno Fernandes di atas lapangan, tapi diganti gitu. Dan ternyata Kobbie Mainoo mampu, walaupun tidak se-oke sang kapten, tapi dia tidak melakukan kesalahan-kesalahan konyol menurut gue seperti itu ya. Yes, Manchester United gagal mencetak gol, Manchester United lebih banyak tertekan, tapi inilah sepak bola. Sepak bola bukan hanya tentang menyerang, tapi juga bagaimana bertahan dan melakukan transisi. Manchester United melakukan poin nomor 3, yaitu adalah bertahan tadi yang gue sebutkan, atau poin nomor 2 gue lupa. Intinya bertahan dengan cukup bagus di babak kedua dengan segala tekanan yang dilakukan oleh Chelsea. Dan akhirnya, dan yang paling penting, Manchester United mampu mengamankan kemenangan. Hal yang menurut gue sangat-sangat krusial di pertandingan tadi. Kita bisa berbicara terkait dengan wah, permainan yang fluid, permainan yang bagus, bla bla bla. Itu butuh struktur solid yang lebih bagus lagi. Di proses menuju ke sana, Manchester United butuh mendapatkan kemenangan-kemenangan dengan bagaimanapun keadaannya. Karena kalau kemenangan ini didapatkan, situasi lebih positif, mau sistem filosofi seperti apapun lebih enak masuknya. Tapi kalau situasi negatif, bermain bagus pun juga lama-kelamaan akan mengguncang dressing room. Manchester United tampil fantastis menghadapi Arsenal, tapi kalah. Tapi kalau ini diteruskan, tampil bagus tapi kalah, tampil bagus tapi kalah. Kalau mengharapkan tampil bagus tapi menang, ya semua juga begitu. Tapi ada yang namanya proses. Tidak bisa cuma sekaligus saja. Menurut gue demikian sih ya. Dan ya kemenangan menghadapi Chelsea seperti gue katakan di awal, ini penting karena sebenarnya Manchester United tidak diunggulkan. Tapi Manchester United mampu membalikkan situasi dengan segala dinamika yang terjadi di atas lapangan. Yes, 10 pemain, 11 pemain berpengaruh, iya. Tapi 10 lawan 10 pun juga yes di babak kedua. Tapi Manchester United mampu mengamankan. Dan gue singgung di live commentary, gue katakan di babak kedua dengan 10 lawan 10 ini menarik. Kenapa? Chelsea mengejar Manchester United, mengejar ketertinggalan. Dan filosofinya, ya yang dikejar itu situasinya selalu lebih sulit dibandingkan dengan yang mengejar. Dan Manchester United dalam situasi seperti itu. Artinya ada karakter dan juga mental sekali lagi yang berpengaruh di sana. Merupakan kemenangan yang krusial menurut gue. Tapi apakah dengan kemenangan ini akan merubah segalanya? No. Konsistensi dibutuhkan. Di satu pertandingan ke pertandingan lain, ke pertandingan yang lain. Ada poin plus, yes, gue menilai bahwa Ruben Amorim melakukan sedikit variasi di taktik sistem strategi yang diturunkan di atas lapangan, terutama ketika turun sebagai 10 pemain ya. Dan dengan kemenangan yang diraih menurut gue cukup berhasil sih. Kita lihat akan seperti apa di pertandingan selanjutnya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.